Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lola Alwamita Tarigan. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis faktor dan contoh pengujian datanya di SPSS. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu tentang apa itu definisi dari analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. Digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Kemudian kita akan melakukan pengujian sebuah data di SPSS, di mana ada contoh kasus. Di sini ada seorang mahasiswa yang menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap 7 merek sabun mandi. Mereknya ada Dove, kemudian ada Shinjui, Citra, Giv, Lifebuoy, Dettol, dan juga Nuvo. Nah, di sini pada penelitian ini diambil 20 responden, di mana setiap merek diberikan 3 pilihan jawaban. Yang pertama, kurang puas, diberikan skor 1, cukup puas, diberikan skor 2, dan juga sangat puas, diberikan skor 3. Sehingga dari sini akan didapatkan hasil ataupun datanya. Di sini sudah saya siapkan di Excel. Ini adalah datanya, ke-20 respondennya. Data ini semua akan kita copy dan kemudian kita pindahkan ke SPSS. Seperti ini. Di SPSS itu nanti ada tampilan data view dan juga variable view. Di variable view akan kita isi seperti ini, seberapa jumlah dari variabelnya. Kemudian di label ini akan kita beri nama dari setiap variabelnya. Di sini kita akan isi. Yang pertama ada sabun Dove, kemudian ada Shinjui, kemudian ada Citra, selanjutnya ada Giv, kemudian ada Lifebuoy, ada Dettol, dan juga yang terakhir ada Nuvo. Seperti ini. Kemudian kita buat ini scale. Oke, setelah seperti ini kita beralih ke data view. Seperti ini akan muncul nama dari variabelnya. Kemudian data yang tadi kita copy dari Excel kita pindahkan seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam analisanya, ke dalam rumusnya, yaitu kita pilih analyze. Kemudian kita pilih dimension reduction maksud saya. Kemudian kita klik faktor seperti ini. Kemudian akan muncul kotak dialog dari faktor analisis ini. Kemudian kita pindahkan semua variabel yang ada di sebelah kiri ini. Kita pindahkan ke dalam kotak variabel seperti ini. Kemudian kita klik descriptive. Di sini kita centang initial solution, ini kita pastikan sudah tercentang. Kemudian kita pilih ini KMON Bartlett's Test of Sphericity. Kemudian selanjutnya kita klik juga anti-image seperti ini. Lalu kita klik continue. Kemudian kita beralih ke extraction. Di sini kita klik, kita pastikan ini sudah tercentang unrotate factor solution. Kemudian kita centang script plot dan juga ini pastikan sudah tercentang bagian correlation matrix dan juga based on agent value. Setelah seperti ini kita continue. Kemudian kita beralih ke rotation. Di bagian rotation muncul kotak dialog seperti ini. Di sini kita aktifkan bagian Varimax seperti ini dan pastikan bahwa rotate solution sudah tercentang. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita pilih bagian scores. Di sini kita centang save as variables seperti ini dan pastikan bagian regression sudah tercentang. Kemudian klik continue dan kita klik terakhir adalah OK. Seperti ini. Nah, ini dia outputnya. Akan keluar kotak-kotak seperti ini, tabel seperti ini.
yang kita akan analisa hasil dari tabel ini. Untuk itu, saya sudah pindahkan ke dalam Word agar lebih mudah untuk menganalisanya. Di sini, tabel yang pertama adalah KMO and Bartlett's Test, di mana KMO adalah suatu nilai yang merupakan ukuran untuk kelayakan data. Tabel KMO and Bartlett's Test berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan analisis faktor ini atau justru tidak. Di mana nilai dari KMO Measure of Sampling Adequacy-nya atau KMO MSA-nya harus di atas 0,5 dan nilai signifikansinya harus di bawah 0,5 untuk menandakan bahwa data dapat dianalisis. Nah, pada output dari soalnya, kita lihat nilai dari KMO MSA-nya adalah 0,679 dan nilai signifikansinya adalah 0,066. Maka data yang ada ini sudah dapat dianalisa karena sudah memenuhi persyaratan, di mana signya harus di bawah 0,5 dan juga nilai KMO MSA-nya harus di atas 0,5. Seperti ini. Kemudian selanjutnya tabel anti-image matrix. Di sini tabel ini berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Nah, pada bagian anti-image ini, anti-image correlation, terdapat kode huruf A pada angka-angka seperti ini di sini, pada angka-angka tertentu, yang artinya ini adalah tanda untuk Measure of Sampling Adequacy-nya atau MSA-nya, di mana nilai MSA dari masing-masing variabel ini dapat kita lihat bahwa untuk DAF nilainya adalah 0,811, untuk Xinjue nilainya adalah 0,649, dan untuk GIF adalah 0,673, dan untuk sabun Lifebuoy adalah 0,528, dan untuk sabun Dettol adalah 0,690, dan terakhir adalah Nuvos sebesar 0,526. Kemudian, variabel yang dapat dianalisis harus memiliki nilai Measure of Sampling Adequacy atau MSA-nya lebih dari 0,5. Bila tidak, maka data harus direduksi atau melakukan proses analisa ulang. Nah, pada output ini, pada tabel anti-image matrix ini, dapat kita lihat bahwa semua variabel yang mengandung nilai yang ada nilai ininya, ada huruf A-nya, itu nilainya lebih besar atau di atas 0,5, sehingga tidak ada data yang direduksi dan variabel tersebut dapat dianalisa. Selanjutnya adalah ada tabel communalities. Pada tabel ini variabel DAF besarnya adalah 0,579. Hal ini berarti 57,9% varians dari variabel DAF ini dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel lainnya seperti Xinjue sampai Nuvo ini juga seperti itu. Sedangkan untuk variabel GIF, kita lihat di sini nilainya adalah 0,388. Hal ini berarti 38,8% varian dari variabel GIF tidak dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Karena semakin kecil nilai communalitiesnya, berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Selanjutnya adalah total variance explained. Tabel ini menunjukkan besarnya persentase keragaman total yang mampu diterangkan oleh keragaman faktor-faktor yang terbentuk. Dalam tabel di atas, terdapat juga nilai agent value dari tiap-tiap faktor yang terbentuk. Untuk menentukan berapa komponen atau faktor yang dipakai agar dapat menjelaskan keragaman total, maka dilihat dari besar nilai dari agent value-nya, di mana komponen dengan agent value lebih besar dari 1 adalah komponen yang dipakai. Di sini kita bisa lihat ini adalah komponennya, yang lebih besar dari 1 adalah yang dipakai. Kita bisa lihat di sini yang lebih dari 1 itu hanya komponen 1 dan juga komponen 2. Di sini komponen 1 nilainya adalah 2,659 dan komponen 2 adalah 1,527. Sedangkan untuk komponen 3 sampai 7
nilainya berada di bawah dari angka 1. Sehingga karena komponen 1 memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,659 yang lebih besar dari 1, maka menjadi faktor 1. Dia menjadi faktor 1, sedangkan nilai eigenvalue komponen 2 sebesar 1,527. Maka dia menjadi faktor 2. Karena masing-masing dari komponen ini nilainya lebih besar dari 1. Nah, dari tampilan output SPSS terlihat bahwa faktor 1 mampu menjelaskan variasi sebesar 37,987. Kita lihat di sini bahwa komponen 1 ini mampu menjelaskan nilai dari variasinya sebesar 37,987, sedangkan komponen 2 mampu menjelaskan variasinya sebesar 21,819. Atau kedua faktor jika dijumlahkan maka mampu menjelaskan variasi sebesar 59,806. Sedangkan pada bagian extraction, sums of square loadings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output di atas ada dua variasi faktor, yaitu 2,59 dan 1,527. 2,659 dan juga 1,527. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam script plot. Hasil darinya script plot. Nah, gambar dari script plot ini menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue yang berada di grafik. Caranya dengan melihat titik nilai eigenvalue yang berada di grafik. Kita lihat caranya dengan melihat nilai titik komponen atau komponen number yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1. Nah, dari gambar ini kita dapat lihat ada dua titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1. Kita bisa lihat ini nilai eigenvalue-nya adalah 1,5 dan ini adalah lebih besar dari 1 juga eigenvalue-nya. Maka dapat diartikan bahwa ada dua faktor yang terbentuk karena ada dua titik yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1. Kemudian selanjutnya adalah tabel komponen matriks. Selanjutnya adalah komponen matriks, di mana dari matriks komponen di atas dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 7 variabel diperoleh sebanyak 2 faktor. Tabel komponen matriks ini menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya, dari output ini, pada variabel P1, nilai korelasinya dengan faktor 1 adalah 0,724. Korelasinya adalah 0,724 dan korelasinya dengan faktor 2 adalah sebesar 0,235. Demikian juga berlaku untuk variabel lainnya. Selanjutnya adalah rotated component matrix. Tabel ini berfungsi untuk memperjelas variabel mana saja yang akan masuk ke dalam tiap faktor yang ada. Cara melihatnya sama seperti tabel komponen matrix, yaitu dengan melihat korelasi yang paling besar di setiap variabelnya. Penjelasannya bisa kita lihat. Untuk faktor 1, beberapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan faktor 1 yaitu variabel P1, P3, dan juga P4. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel-variabel tersebut termasuk ke dalam kelompok faktor 1. Sedangkan untuk faktor 2, beberapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan faktor 2, yaitu P2, P5, P6, dan P7. Nah, karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka variabel P2, P5, P6, dan P7 termasuk ke dalam kelompok faktor 2. Di sini bisa kita lihat yang termasuk ke dalam faktor 1 yaitu P1, P3, dan juga P4. Sedangkan yang masuk ke dalam faktor 2 adalah P2, P5, P6, dan P7. Selanjutnya adalah tabel komponen transformation matrix. Tabel ini menunjukkan nilai korelasi tiap faktor. Pada tabel ini terlihat bahwa komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,976, di mana dia lebih besar dari 0,5. Dan komponen 2 nilainya korelasinya adalah 0,976, di mana juga dia lebih besar dari 0,5.
Nah, karena nilai korelasi semua komponen ini lebih besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum ketujuh variabel yang dianalisis. Seperti itu. Kemudian, pada tabel data view terdapat variabel baru seperti ini dengan nama FAC1 dan FAC2. Ini dapat kita lihat pada tampilan data view, di mana tabel variabel baru dengan nama FAC1 adalah faktor skor dari faktor 1 dan variabel dengan nama FAC_2 adalah faktor skor dari faktor 2. Seperti itu, ini adalah faktor dari faktor 1 dan ini adalah faktor dari faktor 2. Kemudian untuk yang terakhir adalah dapatkah analisis faktor dilakukan dengan software lain selain SPSS, misalnya dengan AMOS ataupun dengan SmartPLS? Menurut saya jawabannya bisa, karena analisis faktor atau faktor analisis merupakan bagian dari Structural Equation Modeling atau SEM, di mana SEM itu sendiri adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-sectional, linear, dan umum. SEM sebenarnya merupakan teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek penegasan atau confirmatory dari analisis faktor, analisis jalur, dan juga analisis regresi yang dapat dianggap sebagai kasus khusus dalam SEM. Nah, saat ini sudah tersedia berbagai macam software yang dapat digunakan untuk mengolah data SEM ini. Di antaranya ada LISREL, ada juga AMOS, dan juga SmartPLS. SmartPLS atau Smart Partial Least Square adalah software statistik yang sama tujuannya dengan LISREL dan AMOS, yaitu untuk menguji hubungan antara variabel, baik sesama variabel latent maupun dengan variabel indikator atau manifest. Baiklah, sekian video dari saya mengenai analisis faktor. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.